Halo Sobat Kawanua, jumpa kembali dalam program Kawanua Update. Bersama saya Oya Siboya, berikut adalah kumpulan informasi terkini yang kami kemas untuk Anda. Sobat Kawanua, tim Resmo Polda Sulawesi Utara berhasil membongkar praktik pembuatan senjata tajam ilegal berskala rumahan di salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, petugas meringkus seorang pemuda berinisial IM yang kedapatan memproduksi senjata tajam jenis badik, lengkap dengan peralatan dan bahan bakunya. Tim Resmo Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap tangan seorang pemuda berinisial IM, usia 21 tahun, yang kedapatan tengah membuat, menyediakan, serta menyimpan sejumlah senjata tajam ilegal jenis badik. Di lokasi penggerebekan, polisi juga menyita alat pembuatan sajam secara lengkap, mulai dari palu, plat besi, baja, hingga kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan gagang badik. Katim Resmo Polda Sulut, Ibda Henrikson Rivowo Wiling menjelaskan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pada malam hari di rumah tersebut. Dari hasil interogasi sementara, bisnis gelap ini ternyata sudah berjalan selama 2 tahun. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 3, kurang lebih pukul 21.00 atau jam 9 malam, kami menerima informasi bahwa ada kegiatan malam dari salah satu penghuni di kawasan perumahan yang ada di Minahasa Utara. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, kami secara langsung melihat, bahkan tertangkap tangan, membuat, menyediakan, bahkan menyimpan beberapa tipe senjata tajam jenis badik, dan ada bagian-bagian alat-alat seperti kita lihat di sini, alat-alat pembuatan senjata tajam lengkap dengan peralatan lainnya pendukung seperti martil atau palu, dan bahan baku berupa plat besi, baja maupun kayu yang digunakan sebagai gagang. Berdasarkan keterangan kepolisian, satu buah senjata tajam jenis badik hasil rakitan IM dibanderol dengan harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Saat ini, tim Resmo Polda Sulut masih melakukan pengembangan mendalam guna memburu dan mengungkap siapa saja konsumen maupun jaringan yang kerap membeli senjata tajam ilegal dari tangan pelaku. Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.